Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembebasan lahan proyek Jalan Tol Getaci masih terus berlanjut, di mana selama kurun waktu 3 hari berturut-turut 13 sampai 15 Agustus 2024 atau hari Selasa sampai dengan hari Kamis, pelaksanaan musyawarah UGR dilaksanakan di Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Musyawarah UGR adalah pertemuan antara pihak yang terkait dengan pembangunan Tol Getaci dengan warga pemilik lahan. Dalam pertemuan ini akan menyepakati bentuk dan nilai uang ganti rugi atas lahan yang terkena proyek jalan tol tersebut. Dalam pertemuan tersebut, semua warga sepakat pilih uang ganti rugi daripada rumah pengganti atau saham. Dengan kesepakatan inilah, maka mereka tinggal memasuki tahap selanjutnya, yakni pembayaran UGR. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian di Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung menandai langkah penting dalam pembangunan Tol Getaci. Dengan kelancaran proses UGR, diharapkan proyek ini dapat memberikan manfaat besar bagi kemajuan infrastruktur dan perekonomian di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Setelah selesainya musyawarah UGR di Desa Ciluluk, terdapat 8 desa di Kabupaten Bandung yang saat ini menunggu pembayaran UGR, termasuk Desa Ciluluk itu sendiri. Jika nantinya uang ganti rugi dibayarkan, maka 8 desa ini warganya dipastikan akan diguyur miliaran rupiah. Mimin berharap ke-8 desa tersebut bisa tuntas pembayaran UGR-nya di tahun ini, sehingga jumlah desa yang akan menerima UGR akan bertambah banyak. Hal ini akan berujung pada percepatan pembangunan jalan tol Getaci. Sebagaimana diketahui, proses pembebasan lahan saat ini masih fokus di ruas Gede Bage hingga Garut Utara di Kecamatan Banyuresmi. Ruas ini membentang sepanjang 44,85 km yang akan melewati 45 desa dan 1 kelurahan. Secara keseluruhan, proses tahapan pembebasan lahan di ruas ini belum begitu terlihat masif. Hingga saat ini, luasan lahan yang sudah diselesaikan di ruas Gede Bage hingga Kecamatan Banyuresmi Garut baru sekitar 40% saja dari kebutuhan lahan seluas 678,79 hektar. Jumlah itu sudah termasuk sekitar 25 hektar lahan yang merupakan hibah dari Pemkot Bandung yang diserahkan pada April 2023. Tidak seperti di bagian utara Pulau Jawa yang pembangunan jaringan jalan tolnya begitu masif, beda halnya di bagian selatan Pulau Jawa, khususnya di Jabar Selatan yang sangat minim. Tol Getaci akan menandai adanya jalan tol pertama yang mengarah ke wilayah Jabar Selatan. Selain Tol Getaci, rencana pembangunan jaringan jalan tol yang langsung ke wilayah Jabar Selatan yang masuk dalam perencanaan di Kementerian PUPR hanyalah 4 ruas jalan tol. Itu pun masuk dalam perencanaan jangka panjang yang dimulai tahun 2025 hingga tahun 2049. Padahal wilayah Jabar Selatan itu memiliki potensi yang sangat besar seperti sektor pertanian dan perkebunan, peternakan, hingga pariwisata.
apalagi seperti Pangandaran dan wisata pantai Jabar Selatan lainnya menjadi destinasi wisata pantai. Jika melihat berdasarkan surat edaran Dirjen Bina Marga nomor 16/DB/2020 tentang petunjuk teknis perencanaan jaringan jalan tol di Ditjen Bina Marga, hanya satu ruas jalan tol di wilayah Jabar Selatan yang masuk dalam perencanaan jangka menengah, yakni Tol Getaci. Daftar perencanaan di Surat Edaran Dirjen Bina Marga tahun 2020 tersebut dalam perencanaan hingga jangka panjang sampai dengan 2049. Hanya ada 4 ruas jalan tol yang akan dibangun. Jumlah itu di luar proyek Tol Getaci yang saat ini mulai digarap di tingkat pembebasan lahan. Adapun daftar rencana pembangunan jalan tol ke Jabar Selatan yaitu 1. Tahun 2025 sampai dengan 2029 yaitu Tol Cibadak Pelabuhan Ratu sepanjang 34,50 km. 2. Tahun 2030 sampai 2034 yaitu Tol Soreang Ciwidey Cidaun sepanjang 65,00 km. 3. Tahun 2035 sampai dengan 2039 yaitu Tol Kuningan Tasikmalaya sepanjang 58,00 km. Terakhir yang keempat, tahun 2045 sampai dengan 2049 yaitu Tol Ujung Kulon Pelabuhan Ratu sepanjang 110,00 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.